nada, saya tak mau gitu ya. Karena itu hanya Nov yang bisa karena dia oktavnya cukup tinggi. Lagu ini kemudian sekarang oleh Romo Setio di sekolah STF Diarkara di Jakarta menjadi lagu wajib yang dia dedangkan di depan mahasiswanya setiap dia mengajar teologi ya. Kami sangat senang karena bisa bergaul dengan banyak pihak dan ini senior-senior saya secara pribadi. Album ini kami nanti akan kasihkan sebagai door prize. Ada 3 kaset atau CD ini. Dan yang membeli ini nanti kami akan punya sekitar 12 lagu anak yang sekarang langka di kalangan anak-anak lagu cintanya cinta pacaran gitu. Dan kami akan mendongeng. Karena itu dalam album yang berikutnya yang sedang kami susun akan kami dedikasikan dari hasil penjualan ini, kami tidak komersil untuk dongeng itu. Dan mudah-mudahan nanti ada sekitar lebih berapa Kinasih kamu bikin lagu? Ada sudah berapa? Lebih dari 15. Ada lebih dari 15 dia bikin lagu. Ada terakhir saya agak curiga karena dia sekolah di asrama di Semarang, di Semesta. Dan mulai lagunya adalah mulai cinta. Saya nggak tahu nih Bibanis mulai cinta. Ini anak saya udah mulai remaja nih. Tetapi tahun ini saya akan tarik dia, tidak perlu sekolah. Mungkin dia biar kejar paket B. Karena tak perlu lagi, dia akan sekolah sendiri, itu keputusan dia di sekolah Umat Dongeng Marwah dan dia tak bilang tak perlu ijazah, mungkin dia akan pilih ijazah dengan persamaan. Saya kira bukan kebetulan anak saya, tapi anak-anak sekarang jauh lebih cerdas pada saat nggak di bangku sekolahan. Dan inilah lagu terakhir, dan kami mohon izin nanti lebih dulu Bib, untuk pamit di acara ini, kawan-kawan Marwah. Lagu yang menjadi hit ini Anda bisa dengarkan di Track FM, di Kiss FM, di Suara Kudus, dan di acara Indosat di tanggal 30. Tadinya 29 tapi bergeser karena di route Indosat dari CEO-nya dari Malaysia akan datang untuk mendengarkan berkah buat kami untuk mendengarkan Marwah di Semarang. Terima kasih Mas Aldo, Mas Uban yang telah memfasilitasi ini dan kami ingin perkenalkan sebelum lagu yang terakhir ini, Mas Dewa. Mohon untuk berdiri. Di episode yang lalu pada saat kami berada di sini, kami menyampaikan bahwa Marwah sudah bertemu dengan pemilik label, mayor label yaitu Parahayu. Dia pemilik label Naga Suara. Dan inilah dia klipernya sampai ke Mesir dan sebagainya yang membuat klip untuk Wali, Krispati dan sebagainya. Ini orang terberat di kita. Dia ada banyak program di Jakarta tetapi karena dulu sesama aktivis pers mahasiswa waktu itu lalu menyediakan untuk kami menyiapkan album ini. Salah satunya adalah karena ketemu jodoh tema dengan Habib Anis. Mas Dewa ada? Oke. Ini Mas Dewa penampilannya Arab banget. Tepuk tangan untuk dia. Dan insya Allah jika ada anak-anak muda yang ingin belajar tentang bagaimana dia filmmaker, dia clipper dan dipercaya oleh Naga Suara untuk membuat banyak itu. Terima kasih Mas Dewa. Dan inilah lagu terakhir Mbak Nov barangkali bisa membantu suara yang lagi sakit karena dipaksa sama saya untuk hadir. Inilah dia lagu hit Air Mata di Atas Sajadah sebagai dwi song dari lagu pertamanya adalah Confession sebagai lagu pengakuan dosa dan ini mulai bertahajud di lagu ini. Kami persilahkan Mas Tao sebagai lagu yang hit dari album Cinta Berdebu. Tepuk tangan untuk Mas. Di atas sajadah ku mohon ampunanmu, ku bersimbah peluh bercampur air mata. Jujur ku tak mampu tanggung dosa, karma yang kan ku bawa hingga ajal tiba.
mata orang tentang diriku kini. Ku akan berubah. Di malam ku panjatkan doa, dalam tahajudku bersujud, tak tahan air mata jatuh di sajadah. Ku merasakan hadir Tuhan membelai jiwaku yang lusuh. Ku sandarkan pada bahumu. Ku serahkan jiwa dan ragaku kepadamu. Terima kasih. Sebelum saya kembalikan ke Habib Anies, mohon izin saya ingin memberi door prize. Siapakah yang bisa menjawab apa nama album dari yang dibawakan oleh Marwah? Silakan. Oh, Cinta Berdebu. Jadi kalau Jokowi kasih hadiah sepeda, saya bukan menteri kasih hadiah CD. Terima kasih. Cinta Berdebu. Ada lagi? Oke, terima kasih. Kami memiliki sekolah di Kudus. Singkatannya ODM. Siapakah yang bisa menjawab itu? Ya, Mas? Oh, oke. Omah Dongeng Marwah. Terima kasih. Dan satunya kami persilakan Habib nanti yang memberi door prize. Terima kasih. Beb, kami mohon izin dengan segala cinta. Terima kasih telah disediakan dan juga terima kasih kepada Jarum Foundation. Kami akan mengiringi nanti Yai Budi pada banyak acara dan mari kita tebarkan cinta. Tepuk tangan untuk Suluk Maleman Habib Anies and Gang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman ada satu. Iki model nganu wae. Tadi ada sudah ngacung toh? Nyo, wis gowo. Saake wis kadung ngacung iki wis berniat baik. Ya, teman-teman, saya minta galbu musik siap-siap, kemudian Sampak Gusuran naik ya untuk 1-2 lagu saja. Sampak Gusuran. Saya bahwa cinta itu penting dan ilmu itu dibawa sedikit dari nanti saya minta Gus Gofur juga mengelaborasi. Saya nanti juga akan ngomong-ngomong sama Mbak Manu ya. Mbak Manu, Pak Dadang juga. Ini begini, realitasnya begini. Kita beragama itu dari mana? Kita balik aja deh. Balik saja ke dalam diri sendiri. Ada orang yang beragama karena dia dari kecil putranya kiai misalnya. Dari dulu dari kecil sudah lingkungannya sudah sangat bernilai agama. Misalnya ya, kalau dalam tanda petik ya. Ada orang yang hidupnya di tengah pertanian. Dari kecil dia nilai-nilai yang dia serap itu nilai-nilai yang lebih banyak, lebih umum lagi. Mungkin tidak khusus. Ada orang yang mungkin di Jakarta. Dari kecil pergaulannya berbeda. Anda harapkan akan cara beragamanya sama apa enggak? Pasti beda. Pasti beda. Ada cerita tadi disinggung sedikit tentang perkawinan antar agama. Nah, saya mau ngomong tentang cinta. Ada seorang muslim jatuh cinta luar biasa pada seorang yang kebetulan Yahudi mis. Dan cinta itu pada titik tertentu memutuskan mereka bahwa Anda tidak mungkin menjual kepercayaan Anda karena tidak bisa merubah. Anda dididik dari kecil, Anda yakin dengan Yahudi Anda.
dengan agama Yahudi yang Anda terima. Saya nggak mungkin merubah diri saya untuk menjadi Yahudi. Dan Anda tidak mungkin merubah diri Anda menjadi Yahudi. Karena Allah tidak memberi hidayah Anda. Kalau Yahudi yang benar, Allah akan memberi hidayah saya bahwa saya menjadi Yahudi. Kalau Islam yang benar, Allah akan memberi. Ternyata belum turun hidayah itu. Maka yang kita lakukan, oke, kita saling mencintai, tapi tidak bersatu. Saya menghormati Anda, saya akan menolong apa saja yang Anda butuhkan, tanpa harus menjadi suami istri. Ini puncak cinta sebenarnya. Tanpa saya mengawini Anda, dan memang betul, sampai mereka tua, sampai beranak cucu, mereka tetap bersahabat sangat ketat. Dan saling menghormati. Karena mereka saling tahu, ada perasaan cinta yang tumbuh di antara mereka, tanpa mereka harus bersatu. Jadi teman-teman, misalnya Mbak Manu, Manton, Manu Albertina, dia di Prancis misalnya. Nanti kita akan minta cerita dia tentang beberapa hal ya. Entah dia beragama atau enggak. Katolik ya. Dia dari kecil dididik Katolik. Dia dibesarkan dalam tradisi Katolik. Apa meneh kok sunah kok Syiah? Orang Syiah di sana suruh masuk sunah. Wah, botnya luar biasa. Ada perjuangan luar biasa. Orang Syiah, orang sunah menjadi Syiah. Juga bukan soal gampang. Dia akan berperang di dalam dirinya. Ada peperangan luar biasa karena ini pendidikan mindset yang sekian puluh tahun. Dididik. Dan kita tidak boleh memaksa. Allah pun tidak memaksa. Karena itu mencintai adalah memahami bahwa oke, jalan Anda begitu karena Anda terdidik begitu. Yang penting outputnya Anda menjadi lebih baik. Mbah coro NU, mbah coro Muhammadiyah, mbah coro Syiah, mbah coro Sunnah, bahkan mungkin mbah coro Katolik, yang penting itu kan di mata Allah, biar Allah yang menilai. Coro Kristen, biar Allah yang menilai. Yang penting kita berbuat yang terbaik. Fastabiqul khairat. Nah, ini yang seringkali tidak kita pahami. Orang dari budaya yang berbeda akan beda. Wes ngene meneh kok agama. Wong Batak atau wong Papua mlebu Jawa, kongkon dadi pakai unggah-ungguh Jawa, belum tentu gampang dia. Butuh adaptasi yang lama. Nah, apalagi agama yang menyangkut sesuatu yang dianggap penting. Di situ cinta sangat berperang. Sangat penting cinta itu karena satu hal dalam cinta itu memahami orang lain. Nek wong iki iso mlakune karo ndodok, ya kita pahami, jangan suruh berjalan biasa. Kalau dia biasa berlari, jangan suruh dia terbang. Tapi maksimalkan di tempat dia ada. Itu inti cinta. Ya, Mbak Manu, bisa Anda coba Anda terjemahkan ya. Soalnya bahasa Prancisku terlalu dhuwur. Keduren dia gak paham bahasa Prancis saya. Padahal dia orang Prancis. Jadi supaya ada penghubung lagi, malah Hasan malah bahasa Prancis dhisik. Partatan Prancis itu. Prancis Dakar gitu. Ya, dan ada satu orang lagi yang Anda tunggu, Mas Elias, Anda naik ke panggung juga. Durung apa dikeploki. Pak Elias, iki mau blesek awet mau wis carry tekone. Mbak Manu, Anda bisa ceritakan persepsi Anda tentang umat Islam yang Anda temui selama beberapa bulan di Indonesia. Kemudian Anda kan punya katakanlah asumsi-asumsi, punya opini-opini sebelumnya tentang Islam, tentang Muslim misalnya. Dosen luput sembur ya gue.
nganyari sarung. Aku putih-putih diireng-ireng, nantang gue. Ya, jadi ada perspektif-perspektif atau opini-opini sebelumnya, bagaimana ketika ketemu dengan orang-orang Islam di sini yang ternyata luar biasa egaliter, luar biasa lemah lembut ngantekan diedak-edak ora krasa. Ya, namanya itu Manu ya. Manu itu basa Prancis, iki mau aku takok, basa gaib. Saya tanya dengan bahasa gaib, Manu itu diturunkan dari Mari. Mari itu dari Maryam. Jadi dalam bahasa Maryam, kemudian dalam bahasa Prancis itu Mari, dalam bahasanya di EDW yang subversif itu jadi Manu. Jadi Manu itu sama dengan Maryam, Siti Maryam. Ngerti tuh Maryam? Mau manuk gundul mau. Senengane urusan manuk ae kowe. Ya, monggo. Assalamualaikum. Nama saya Manu dari Prancis. So I'm intern in GREAT, Gerakan Kerelawanan Internasional here in Indonesia, and I okay. So first of all, GREAT, Gerakan Kerelawanan Internasional, is an association that wants to exchange with people from different culture, from different region, and this is also what we want to do, so it's very nice for me to be here and to be able to exchange about that. And so about my perception of Islam before coming in Indonesia, well, I have some friends which are Muslim, and also I've been to different countries which are mostly Muslim, like Egypt or Tunisia. And I have to say that Islam here is quite different. I didn't expect that much different. Like, it's much more diverse than what I saw in the other countries. So it was, for example, with Pak Masur, I went to Masjid Agung Jabatenga, and I didn't have to wear a hijab, and I was really surprised. I didn't expect that, and yeah, and it. Jadi Manong ini dari Prancis. Kebetulan beliau ini sedang magang di GREAT, Gerakan Kerelawanan Internasional. Jadi salah satu organisasi yang memang mengusung tentang peace, perdamaian, dan juga solidarity dan exchange dengan orang-orang yang berada di berbagai negara dengan latar belakang yang berbeda dan kebudayaan yang berbeda. Kemudian kebetulan beliau di sini menemui istilahnya Islam di Indonesia itu seperti apa, dengan persepsinya yang dulu dia pernah terima sebelum pernah ke Indonesia. Itu kan karena sebelumnya dia pernah punya teman Muslim di Prancis, ya, yang dari keturunan Tunisia, dari keturunan Mesir dan sebagainya. Dan beliau menganggap bahwa Islam di Indonesia itu lebih beragam. Artinya keberagaman tersebut seperti yang mungkin Habib bilang, menciptakan suatu keharmonisan tersendiri yang tidak dia temui di negara-negara lain seperti itu. Dan ya. Dan salah satunya juga keharmonisan, kemudian toleransinya di sini beliau temui ketika berkunjung di Masjid Agung Jawa Tengah Semarang. Ketika saat itu diajak oleh Pak Masrur, nggih Pak, ke Masjid Agung, dan kebetulan dia tidak berhijab, saat itu tidak mengenakan hijab, tapi ternyata memang tidak ada penolakan ataupun sesuatu prasangka dari umat-umat Muslim yang ada di situ. Jadi itulah salah satu yang dia pikirkan, bahwa toleransi di Indonesia umat Muslimnya sangat bagus. Yeah. And I also think that it's very important that we
can share about this diversity in Islam, and like to break all the stereotypes that we can have about this. In France this day, we have some stereotype, and for me it was really, I really liked the fact that I can see myself and make my own opinion about it, and yet to just stop to just listen about what say the media and just make my own opinion. So it was really good for me. And ya, jadi apa yang dia temui di Indonesia seperti yang tadi beliau katakan, bahwa keberagaman Islam di Indonesia tersebut memang sangat indah, sangat toleran, dan kemudian itu beliau bandingkan ketika di Perancis, bahwa mungkin kebanyakan di Perancis itu memandang Islam dengan stereotip yang sama. Katakanlah ada stereotip seperti ini ataupun seperti apa, dan di media pun banyak mempengaruhi pemikiran orang-orang di Perancis juga, terutama mungkin saat dia temui beberapa kabar di media bahwa ada singgungan tentang yang negatif, tapi karena dia mengalami dan melihat langsung Islam di Indonesia, itulah yang membuat dia sangat interest dengan Islam di sini. And also why I'm here today is because right now with another friend, I don't know where he is, but I did. We're here for 3 days in Al Islah School. The name is Ramadan Cultural Camp. It's to experience and talk about Ramadan and religion. And we do that because we want to share about religion and about respect of everyone. And why we have this partnership between GREAT and Al Islah is to spread this idea that everyone should respect each other, no matter the religion or the culture, the background, that we're all equal and we should all work together in solidarity. And that's what we aim. Through that, we want to aim for peace in general, like more than just no war, but just like living together and living in harmony together and respecting each other. And I think through this kind of events, we can really spread this idea, and it's really nice to do that. Ya, kemudian untuk selama 3 hari ini di bulan Ramadan ini, mulai dari Jumat kemarin sampai nanti insya Allah besok. Jadi kami bertiga, saya, Manung dan Adit, kebetulan sedang ada suatu kegiatan namanya Ramadan Cultural Camp. Itu semacam, kalau misal teman-teman dari mahasiswa di sini KKN seperti itu, katakanlah seperti itu, jadi tinggal selama 3 hari di SMP Al Islah Semarang, Tembalang tepatnya. Jadi kami di situ untuk kegiatan Ramadannya bertujuan untuk mengenalkan tentang Ramadan itu sendiri dan bagaimana solidaritas umat Muslim, dan diantaranya untuk umat-umat yang lainnya di luar Muslim, dan untuk sounding ataupun istilahnya mempromosikan bahwa solidaritas serta keharmonisasian antara umat itu sangat penting, dan walaupun kita beragam tapi kita tetap satu jua. About Sufi dance? Well, I heard about it before because I studied Hindi for my degree, and so we talked a bit about Sufi, but I've never actually seen it, and we already discussed together about a bit of the meaning of the dance, and I think it's really interesting about like the idea of flying and like spiritual, and I think it really represented, and it's really nice to see it. And yeah, I mean, it's really, really interesting. It was the first time for me to see it, so I was really happy to be able to witness that. Ya, kemudian tentang Sufi dance atau tari Sufi yang dari Abah Budi, kebetulan Manung sendiri
sudah pernah tahu tentang tari sufi karena kebetulan beliau juga belajar bahasa India ketika sebelum kuliah dan sudah tahu tapi belum pernah melihat secara langsung. Dan di kesempatan Ramadan kali ini khususnya di Ramadan Cultural Camp ya kemudian alhamdulillah berkesempatan untuk melihat tari sufi dari Abah Budi dan murid-muridnya dan para santri. Kemudian ya dari filosofi tari sufi pun beliau menganggap bahwa itu hal yang sangat menarik untuk dipelajari tentang ya spiritual, tentang spirit, tentang kerohanian, dan dia ingin juga tomorrow you will also join ya besok juga akan ada praktek ya Pak ya latihan menari sufi nanti Manung diajarkan. And about Ramadan, I've never experienced it before. I mean, in France, I have some friends who do this, but it's really like private, and we don't really see how it's going on. So I'm really happy that I can see it, and I wanted to. It was a bit of challenge, and also to understand more. So I'm trying to fast. Saya puasa. And yeah, I'm really happy that I'm able to do it. I was really worried about not being able to do it, but until now I managed, and I really think it helps me to understand more about the rhythm, even if sometimes the rhythm is really difficult to follow, but it's still very interesting, and I think I learned a lot from this experience. Ya, kemudian karena selama aktivitas Ramadan beliau mencoba untuk ya mengikuti ibadah puasa ya dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Sudah ya ini kira-kira ya jadi hampir semua hari di Ramadan sampai dari pertama sampai sekarang berpuasa full ya. Walaupun menurut beliau pertama anggapannya ketika ingin menjalankan puasa, walaupun beliau sudah tahu dari teman-temannya yang di Perancis, cuma memang di Perancis itu untuk Ramadan itu sendiri dan kegiatan ibadahnya memang bersifat private atau pribadi, jadi tidak semua orang tahu, apalagi misal orang ketika beliau berpuasa atau tidak, jadi tidak tahu. Tapi ternyata ketika menjalani puasa di sini, jadi beliau tahu manfaat-manfaatnya. Kemudian walaupun agak beberapa alasan memang agak susah diterima, tapi memang dia mencoba dan ya alhamdulillah bisa puasai. Ya, pesan penting yang kita catat sebenarnya teman-teman, bahwa yang harus kita pahami, nanti juga bisa Anda translate ya, bahasa Inggrisku keduren. Meneh jajare kae. Jadi bahwa sebenarnya konflik itu tidak ada kecuali ada kekuasaan di dalamnya. Antara warga Indonesia, Amerika, Perancis, Eropa yang mana, Indonesia mana, antara warga sebenarnya nggak ada konflik. Yang ada itu mindset Anda bahwa kita bermusuhan. Dan mindset itu sering dibentuk media atau buku. Perang salib, Anda baca, perang salib. Itu bukan perang agama. Itu perang kekuasaan yang kemudian melibatkan agama. Nah, ini sebenarnya pesan yang bisa kita tangkap, bahwa gerakan sekarang itu sebenarnya gerakan yang harusnya gerakan masyarakat itu, yang disebut NGO itu mestinya gerakan untuk menyatukan kekuatan manusia, kemanusiaan, melewati batas-batas negara, melewati batas-batas ideologi, melewati batas-batas agama, tanpa kepentingan di dalamnya. Kepentingan itu bersifat manusia partikular. Manusia Indonesia, manusia Islam, manusia NU, manusia Muhammadiyah, manusia MTA, manusia FPI, itu kepentingan pendek, kecil. Itu rumah-rumah kecil. Jangan bawa ketika Anda ke rumah besar. Rumah-rumah kecil itu Anda tinggalkan ketika itu. Mungkin Anda butuh, ada seseorang kiai yang setiap hari ibadahnya hanya A. Hanya ke masjid pulang. Iya, itu ibadah dia. Tapi dalam hubungan sosialnya dia melebar dan tidak akan memarahi orang yang ke masjid pulang, yang tidak ke masjid pulang dok.
Jadi dia akan terbuka pada semuanya karena ibadahnya menjadi ini ibadah pribadi saya. Jadi orang dilatih. Sebenarnya agama kita Islam membuka ruang ini sangat luas. Saya pernah cerita dulu ada seseorang, nanti Pak Dadang saya minta setelah ini supaya agak lebih melebar sebelum Pak Elias dan Kiai Budi. Begini, ada seorang Habib waktu itu datang ke Mbah Dola dan cerita kalau dia sholat, ini pernah saya ceritakan sebenarnya, dia menambahi gerakan tertentu. Masalahnya ini sholat wajib atau sholat sunnah? Ketika dikatakan sunnah, jawaban Mbah Dola waktu itu, ya terserah, sunnah. Itu dialog dia dengan Allah. Itu dialog pribadi dia dengan Allah. Oh, dia mau melakukan apa terserah. Tapi ketika wajib kita punya aturan-aturan. Lah, seperti Mbak Manu tadi puasa. Mungkin orang yang bergaris, walau enggak sholat, enggak ibadah, enggak anu, enggak puasa. Loh, dia akan menemukan manfaat puasa itu. Karena puasa itu sebenarnya bukan untuk umat Islam tok. Untuk semua manusia. Semua manusia ini, kebudayaan ini, peradaban ini tidak akan bisa dibangun kalau enggak ada orang puasa. Puasa itu artinya menahan diri, membatasi diri karena ada kepentingan yang lebih tinggi. Aku ini gak poso anggar lampu merah buat tabraki terus lampu merah tabrak, buat tabrakan terus lah. Itu kan karena Anda berhenti karena Anda berpuasa, tidak berjalan. Anda menghentikan diri, iso mlaku ning ora berlaku. Sama toh, tanggamu apa kowe kudu nesu mbok balangi watu iso kowe balangi watu, tapi kan tidak Anda lakukan. Jadi bagaimana kita menahan diri dalam semua pergaulan. Dan saya kira di semua masyarakat di tingkat bawah ke bawah ya, itu selama dia tidak dijejeli dengan mindset ciptaan kepentingan tertentu, dia tidak akan bermusuhan satu dengan yang lain. Kita bisa dengan gampang berinteraksi. Mbah iku nggo karo wong Arab, mbah karo wong Persia, mbah karo orang Yahudi, orang Eropa, orang Cina, siapapun enggak masalah. Tapi masing-masing menjaga batas. Karena perintahnya Quran, penjelasannya Quran jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Takwa itu apa? Yang paling hati-hati dalam bergaul. Berhati-hati dalam bersikap pada semua orang. Ini kan akhlak mulia. Dan itu Anda bisa lihat pada Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah melampaui batas. Dan selalu memaafkan. Karena apa? Dunia ini semua cintanya Allah. Jangan kita rusak dengan kebencian. Jangan pernah kita rusak dengan kebencian. Apapun alasannya. Pak Dadang, ini kan banyak bergaul dengan banyak macam-macam masyarakat. Pak Dadang ini menguasai memimpin perhutani dari hampir ex-Karesidenan Pati. Dan dia kan bergaul dan dia juga punya pengalaman spiritual. Soalnya orang pati jelas. Arape itu jelas soalnya. Ono arape ning ora pati jelas. Enggak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga, karena kebetulan yang mengantar saya ke sini dua teman dari Nasrani. Sugeng rawuh sedaya ingkang wonten dalu menika Kempal. Saya jadi bingung, Pak Mas Habib. Mas Habib kok diundang Mas nih, tapi Habib lebih tepat saya mungkin memberanikan diri manggil Bang Anis mohon. Jujur saya orangnya rewel, Pak. Tapi tadi ada seorang yang mengharuskan saya datang ke sini. Tapi untuk Bang Anis saya tidak berani nolak. Dan hari ini memang mungkin sudah kersaning Gusti, mohon maaf. Saya tidak bisa ngomong banyak tentang ayat karena wong alif aku urung lempeng.
sehari-hari saya kemanapun, ngadep siapapun, mau presiden, mau gubernur ya kawasan putih. Kali ini saya tadi nggih gumun. Gambarnya tengkorak ndonga. Tapi ini harapan saya, di saat kematian saya pun nanti masih diizinkan untuk berdoa. Bapak Ibu sekalian, karena tadi undangannya mendadak, saya tidak bawa catatan apapun. Saya nanya istri saya, "Gua iPad lah, tak nggo catatan." Saya lupa. Kalau iPad orang lain itu saya tidak bisa pakai. Sehingga waktu saya duduk tadi saya cuman baca, ada banyak ayat yang ditulis di sini. Ngaji ngalah, ngalah karo sapa? Ngaji ngalah, ngalah marang opo? Itu jadi kudune titik-titik murine. Mencerahkan pikir, menjernihkan hati. Orang menjaga Imron tidak ada. Imron, oh iya. Menurut saya karena 3 titik itu wong urip mengopeni iki karo iki. Sing iki ora ditulis mungkin ben ketok sopan. Bapak Ibu sekalian, saya diparingi wedal berapa menit. Karena kalau malaman berarti kena tekan subuh. Oh, kayaknya sih sudah seneng sahur. Tapi yang paling menyedihkan menika Pak, ular iki nang ndi mangan godhong iki biasane sing ijo. Saya sedih lihat gambar itu. Kalau Bang Anies yang desain, saya yang paling pertama kali memprotes. Lek arep protes ya aja kaya ngono. Wis godhong garing we. Isik dipangan ular. Dan mohon maaf, gambaran ini sak Indonesia. Allah Akbar. Berarti kesimpulannya apa sak Indonesia wis do dadi ular. Nggih. Ya sing ngaku ular ngaku wae, sing ora ngaku burung wayahe ngaku. Saya sakit hati melihat ini, Pak. Kebetulan saya orang bertani. Saya pernah dengar cerita orang menanam pohon, ceritanya ayah pahalanya lebih tinggi dari orang membuat tempat ibadah. Karena salah satunya masjid itu ora iso menghasilkan oksigen. Lek nanam wit kuwi hasil oksigen. Saya sedikit proses dengan Bapak Habib yang rawuh di sini. Kuota Indonesia itu ratusan ribu per tahun orang Indonesia naik haji. Benkilan Pantura ono masjid. Kenapa Republik ini tidak lebih baik? Itu pertanyaan saya. Jujur, panjenengan tindak ke lapas yang paling banyak orang apa? Saya tanya. Jane ya wis muda. Ora isin. Aku dadi galak nun sewu wae. Ning wah ini bahaya. Jujur. Kalau pengen tindak Palagan Ambarawa yang di tengah itu bapaknya bapak saya. Raden Mas SD Suryo Kusumo itu Palagan Ambarawa itu yang tengah bawa bendera. Bapaknya bapak saya. Nggih. Saya sebenarnya pengen ada yang bisa menurunkan bendera yang dibawa beliau di sana. Dengan beliau selalu mendirikan bendera seperti ini, aku dadi koyong ini. Ndak bisa pengen meru korupsi itu angel. Itu yang mau saya maksud. Jadi kalau
Panjenengan boleh tanya di Perhutani, orang yang paling aneh seperhutani sejawa dan Madura, ya ini orangnya. Dan saya mantan ketua serikat sejawa dan Madura yang sampai sekarang belum tergantikan. Dan yang paling dibenci oleh manajemen. Padahal istri saya katanya mau jadi calon direkturnya. Saya bilang sing salah sopo ini. Dan saya Pak Yai, saya kok jadi seperti ini, tapi ini rasa. Gitu, kalau Bapak bilang dibatasi waktu, wes saiki leren aku mulai. Tapi kalau enggak dibatasi aku tak misuh-misuh. Biasa itu tukang misuh-misuh. Untung tak disii. Ya toh, aku ndak dikira follower. Dan saya panjenengan bisa bayangkan kalau sak Republik Indonesia isine uler. Ning kayane saiki ya wis kuwi. Panjenengan berani bilang tidak? Saya juga enggak berani bilang tidak. Saya tadi rewel, saya dibuatkan panitia, wong jane iki ora diundang, ana wong merintah harus datang karena Bang Anies yang kagungan kerso. Dikasih kopi manis. Saya SMS itu saya, iki ndang diganti kopine. Rumangsari omahku to. Gitu. Kenapa? Sing pahit wae nggo aku. Kudune sing legi nggo Republik. Yang tidak tepuk tangan biasanya ngaten. Sing ora tepuk tangan orang mlebu swarga kan ngaten. Saya jarang tepuk tangan karena saya pemilik surga. Kan gitu ya. Loh, orang semua harus yakin bahwa itu. Saya jadi ADM pindah Pati. Loh, kok dikek kutho sing ra ono sunane. Lah bingung. Sunan 2 itu royokan lenggah 1 di Kudus, lenggah 1 di atas. Lho Pati kok ora dibagi ngopo? Saya juga enggak tahu. Mungkin berarti wong sak Pati ning atine wis kaya Sunan kabeh. Saya harus hati-hati karena itu. Jadi ini tadi emosional kemauan Pak Anies. Yang saya sebelum meninggal 2 minggu sebelum meninggal, mumpung aku saya urip tak elengke. Nggih ya, terus sendi. Karena kebetulan saya yakin sebentar lagi beliau juga sudah meninggal. Karena saya itu enggak tahu, mata saya itu kaparingan Gusti enggak patek jelas. Jadi kalau sudah berasap itu maksimal 14 dino. Kalau sudah lebih dari berasap, ada api dan ada asapnya berarti maksimal kalau asapnya tebal itu maksimal seminggu. Kalau sudah berasap ya 3 hari. Makanya biasanya kalau saya suruh tilik orang di rumah sakit itu paling anti, karena sering jedungan sama yang ngarep matuk megai. Tapi enggak apa-apa, mungkin karena kebiasaannya. Non sewu, saya mau alah Pak, saya menjadi beragama Islam karena saya takut menyebut confuse antara Islam dan agama Islam. Karena setahu saya Islam itu semua makhluk Allah manusia yang menyembah pada satu Tuhan, padahal kabeh wong selain ateisnya. Tapi kalau beragama Islam ya ada agama yang lain dan segala macam. Saya dulu Katolik. Banyak hal juga yang saya pelajari di saat saya Katolik. Kepareng saya ngatur. Semeleh iman memang istilah. Kalau orang Jawa ya semeleh. Kalau orang Islam iman. Terus di saat satu waktu saya masih Katolik, saya banyak
ada satu ayat yang benar-benar saya ingin pahami dan ternyata bukan hal yang sulit. Hanya orang-orang yang berhati anak-anak yang memiliki kerajaan Allah. Kerajaan ini diberikan pada kita kalau hati kita tuh kaya cah cilik. Tapi apa ada di sini yang sing duwe hati kaya cah cilik? Saya tidak yakin. Saya pun tidak. Karena cah cilik ini misalnya bapaknya punya uang 1.000 atau 50.000 lah. Itu sekarang anak kecil itu kan pistol-pistolan sak wadahi. Karena anaknya 2, tangi turu tekan jam 1. Yang kakaknya bawa pistol, yang adiknya pakai sabuknya. Gitu. Nah, nanti gantian. Lah kuwi cah cilik. Coba lek wong gede. Nyekel pistol kemaki ini kayak apa? Kan gitu. Saya dulu bertani dibawain pistol. Saya pikir sing arep tak nggo nembak ki sapa? Apa sing kudu tak tembak ki njero apa? Aku wedi lek nembak anakku aku dhewe gitu loh. Soalnya jujur saja, kerusakan di hutan ini yang rusak ya aparat. Aparat siapapun. Jujur. Hanya yang tindak ke Kalimantan, saya nggak tahu informasinya benar atau salah. Katanya dulu padang pasir di sana itu dulunya hutan. Gitu. Kalimantan iso dadi kaya ngono le munggah kaji murah. Karena bentuknya hampir sama. Gitu. Nah, karena banyak orang Jawa munggah kaji malah nang Gunung Lawu kan nggak ada. Ini guyon saja. Tapi karena memang rumah Allah di sana ya dorono. Ning nek bentuke engko padha lek iso keliru. Sing mah wis tekan Arab, boleh sik Kalimantan. Karena bekas hutannya hampir bisa dibilang tidak ada. Siapa yang menjara hutan Kalimantan? Rakyat Kalimantan? No. Sing pangkate wae ning kene. Ora tekan kene, kene pangkate. Luwes kadung nesu. Jadi sebenarnya kalau bapak-bapak ibu-ibu, jujur saya sering emosional di saat tempat-tempat banjir. Saya bilang alhamdulillah. Alhamdulillah mereka aku ngerasake. Mereka mungkin tidak alhamdulillah seperti yang disampaikan bapak tadi. Wong kena masalah kok muni alhamdulillah ki longko. Lek perlu misui nun sewu, misui Gusti. Kenyataan. Tapi siapa yang bikin banjir? Jelas manusia. Saya sedang mengamankan kawasan hutan yang di sini ada lucu. Saya masuk ke sini 3.360 hektar hutan itu menjadi kawasan ketela di daerah Ngarangan. Waktu saya masuk saya lihat sudah puluhan tahun 8 ADM datang ke sini nyawang balik diwedeni wong kono lek ngurusi telo bakal mati disantet. Ceritanya begitu, emosionalnya itu sampai seperti itu. Saya bilang aku ra wedi wong aku gurune dukune. Arep wani karo macan. Orang masuk kandang macan pasti takut. Saya bilang ngapain wong saya pawangnya. Nggak perlu mikir. Nah, di saat saya tidak menyalahkan teman-teman sebelum saya. 8, kalau nggak 8, 7 sampai 8 ADM tidak peduli. Saya katakan tidak peduli karena tidak menunjukkan sikap. Ada perda dari Bupati, Pati maupun Jepara. Tanaman ketela tidak boleh ditanam di kawasan hutan. Pertanyaan saya tanpa mengurangi rasa hormat, lek nglarang kok ijo ya apa? Wong nun sewu jenenge iku to pati. Pati sapa? Telo ora ana pati saka jago. Ndak ada. Saya mencoba untuk berbenah karena memang itu aset negara. Jadi bukan milik perhutani. Aset negara yang diberikan untuk dikelola oleh perhutani dengan baik.
Lek noto atine ora dadi kok noto alas. Saya ora dadi. Kebetulan singkatannya noto ati noto alas tuh ini nama istri saya, Nana. Ya wis dipas-pasi wong bojoku. Tapi sebenarnya lanjut Pak. Lek diprotes aku leren. Nuwun sewu. Noto ati noto alas. Sepele sampai dengan saat ini, di saat masyarakat welcome dengan ide saya, malah pegawaiku sing rapatek seneng. Nah, ada apa di situ? Tapi itu gambaran ular yang sa Indonesia tadi. Tapi ya enggak apa-apa sekadung dadi ular. Kalau metamorfose itu kan sekondok ular njur poso dadi kupu. Kan ngaten nggih. Kepompong. Kuwi lak ya padha alam kandutan nyambut gawe, bar nyambut gawe wis mulai do resik-resik awak, bar kuwi dadi kupu. Lek sing dipangan sae njitoke. Nek mboten nek dadi kleper to. Urutanipun nak ngaten. Iki saya ndak ngomong agama loh Mas, ini cuman cerita wae. Jadi saya protes kembali ke Bang Anies. Ini ditambahi mencerahkan pikir, menjernihkan hati dan menjaga imron. Itu penting sekali. Harta tata wanita. Ya tetap baik harta tata wanita. Loh jadi yang paling angel ini. Saya akui memang itu yang paling susah. Sering bilang, oh, Kanjeng Nabi we duwe garwa papat rapopo. Paling gampang sebenarnya jawabannya, lha apa kowe nabi? Sithik. Itu satu. Yang kedua, lha apa kowe iso lek siji loro telu papat janjane iki kuwi sane apa-apa to? Saya mencoba memahami diri saya sendiri. Sing ora menurut kowe ya ora apa-apa. Duwe bojo papat. Beliau padahal setahu saya kalau sehari itu sebelum subuh nek garwa papat itu ndemek iki kapan. Logikanya saya gitu. Karena saya dulu mencoba untuk ini istri saya boleh ditanya. Setelah istri saya dinyatakan hamil, "Pak, aku hamil ya, Pak." "Oh iya?" "Iya." Ya wis. Ora sah ketemu neh nganti bocah lahir. Ya bisa. Bisa. Ning mergo Gusti Allah sayang sama sayang ya. Anak saya itu 6 bulan lahir. Wis kuwi kabejan kalau itu. Itu aneh istri saya tanya. Yang kedua sama. Tapi wong wis tahu latihan. Wis lalu latihan ora itik-itik tadi. Sehingga lahir yang kedua. Iki wulan Ramadan sing sopan, itik-itik ngaten ya. Bun. Kita lahir bulan 7 bulan ya? Masuk 8. Paringi kemudahan lagi. Mungkin golek kesuwen kowe malah golek liyan ngene ngaten to. Sehingga gitu. Saya karena lek dikek ngisor mesti paling angel. Harta lek sekolah lahir cengar wis anake wong sugih ora patek mikir. Ya toh? Kekayaan, bapakku mbiyen yo pangkate mulah luwih dhuwur. Lah aku ngoyak deknen. Oh, Pakku wis tahu. Dan bapak saya dengan jabatan yang katanya gubernur kayu. Karena bapak saya dulu kepala perhutani Jawa Tengah. Beli video aja ndak bisa. Kuwi perhutani sing tenan nun sewu. Tapi di perhutani kayaknya ya yang bapakku tok yang seperti itu. Ayo mergo anake Isdiman tadi. Non sewu, yang saya tadi. Yang ini yang susah. Makanya saya bilang, saya tadi guyon berangkat ngobrol sama istri saya di jalan. Wong, ini guyon, berpuasalah kamu seperti orang-orang sebelummu. Gampangannya kan gitu. Lah saya beberapa kali nanya sama yang sebelum saya itu rada poso ya lah bingung tadi.
Terserah mau sing takoni dipaske kok nggih. Berpuasalah kamu seperti orang-orang sebelummu kan. Sing tak takoni dilalahi ora do poso kayak kene kan saya harus ikuti apa? Ayo gitu. Serapo pon nekat. Tapi itu gambaran sebenarnya bahwa saya kemarin guyon sama beberapa teman, makanya saya tadi nanya. Tapi itu tadi pertanyaan harus dijawab. Jadi sak wengi mau kudu iso jawab. Kenapa Bengkilan, kenapa munggah kaji Republik Rakyat HP itu perlu diadakan seminar sa Indonesia. Kudune lho. Lah terus do ngopo to jane? Kan ngaten. Nek ora ndadekke Republik jadi lebih baik. Kira-kira terlalu terus pertanyaan saya salah atau enggak? Benar ya? Ya semoga-moga benar. Nah ini tadi Jani pengen kasar tapi ini Ramadan kan ngaten. Itu pertanyaan saya. Jujur gimana Pak? Tadi saya bilang ini ayat apa sing tak waca, saya tuh bingung. Tapi wong sing do lenggah di sini jelas luwih hafal. Saya pernah tanya sama diskus sama teman Pak Yai di Tuban. Pak Yai, wah, lamun mboten sinau agama dimarahi sampe. Loh, beliau marah. Loh kok ora sinau agama piye? Lek sinau terus kapan ning nglakoke? Katanya, oh lek kuwi bener deh, tak kira kuwi mbok tinggalke agama mbok sinaune agama aku tak leren. Aku tak nyoba nglakoke. Oh nggih, nun saewu Bang Anis. Tahun ini dinyatakan puasa berapa hari? 29 atau 30? Yang jelas. Hah? Tujuannya orang jelas, tahun tanggalnya ya jumlahnya ya orang jelas. Lagi harap poso apa jane? Karena setahu saya Jiro lu 4 6 itu 8 9 10 11 12 13 14 satu kesatuan ki 15. Nek digabung dadi 30. Itu berarti kan 30 juz. Lah apa ana sing gelem dicuwil siji? Nek 29. Setahu saya dulu Kanjeng Sunan Kalijaga mumpung bulan Ramadan do sinau sedina sak juz. Nek 39 dina diutang. Diutang siji to. Esuk lek didangu Gusti misalnya. Nun sewu lho Pak. Iki malah ceramah agama kayane. Yemu. Dadang dendang iki. Lah terus lek ben taun diutang siji lajeng le ngebarke kapan? Saya kemarin diskusi sedikit dengan teman. Poso 30 dina di bulan Ramadan ini bertujuan nyiapke resik kanggo 11 ngarep apa ngresiki kanggo 11 mburi. Itu nanti kan dereng ngendikan to, sampun. Ayo ngapusi. Ayo poso ngapusi to. Dereng to Pak Yai. Ada acara di sana juga Mas. Nun cewek ini guyon saja kalau kayaknya salah ya ini. Sambil ngerokok kan. Aduh mulai mulia. Pertanyaan saya ini yang kedua Mas Bang Anis, Bang Habib Anis. Poso 30 dina iki nggo nyiapke 11 ngarep apa ngresiki 11 mburi. Itu saya jujur ini benar-benar tanya. Apakah menyiapkan 11 ke depan atau 11 sebelumnya? Ini harus bisa ya. Jadi ada dua bahan seminar nih Pak. Wah, saya itu untuk ngresiki ngarepe apa nyiapke ngarepe apa ngresiki mburine. Yang kedua yang tadi. Sementara saya kira itu nih. Tapi
kembali lagi ini lek bab alas. Nun sewu Pak, seminaripun benjange mawon. Karena yang saya tahu angka 11 itu memang mula saya bukan sama sekali tidak punya hobi sepak bola. Karena kesebelasan. Wong patok dikeploki. Angka 11 lah patok to. Lah nggih. Lah kok do dikeploki? Olahraga sak donya paling bodoh itu ya bal-balan. Loh, ambok tuku dhewe-dhewe ben rasa royokan bal kok kurang gawe. Ini guyon saja loh nggih. Nggih. Ah, ini ada cerita sedikit tentang kejuaraan sepak bola dunia Arab musuh Cina. Sampun mireng nggih? Nggih to. Apa itu? Setengah main itu apa namanya? Ya sembuh lah, aku ora tau suara bal-bal nggih. Setengah permainan tuh Cina dinyatakan 60-0. Arab 60, Cina 0. Manajer Cina ora kurang akal. Pak Arab. Arab pati jelas kan kayak saya. Arab pati genah ya penuh. Jujur saja daerah saya itu Makassar, Ambon, Jawa, Arab, Chinese, Belanda. Jadi lebih baik ya Arab pati jelas itu tadi. Di saat babak kedua, kayaknya bener. Babak kedua, sebelum babak kedua manajer Cina bilang sama salah satu pemain sana, kamu Islam kan? Iya, kami dari Arab. Itu dari bolanya itu dari kulit babi. Ayo wes 660 gitu. Akhirnya dai udah wudu. Weruh bal teko wudu. Wedi ah babine teko. Ini guyon ya, Bang. Salah nih kayaknya. Beliau kalau guceng seperti itu tuh saya ingat wong Jawa itu misalnya iso ngerti, bukan gelem ngerti. Gelemnya ana kepeksa. Iso ngerti tansah mesem, yang terakhir ora kalah. Itu saja. Iso ngerti tansah mesem lan ora kalah. Setahu saya itu dulu yang saya ngajar itu yang namanya agama kauripan katanya. Urip iki yen iso ming nyenengke liyan. Itu simpel sekali. Tapi artinya ora umum. Padahal urip kuwi tugasnya menyenangkan liyan. Itu kita kembali lagi ke agama yang pernah saya pakai. Aku datang untuk melayani. Nah, kalau Kanjeng Nabi saja rawuh untuk melayani, nah saya sebagai ada pejabat ya, walaupun BUMN, ya tugas saya juga harus seperti itu. Saya tidak menuntut pejabat yang lain karena bukan saya. Nah, pangkat kena kok tuku ning derajat ora. Itu yang sekarang orang sering lupa. Sehingga nyun sewu banyak pejabat pemerintah yang hurung wayahe nyambut gawe nebar kepeksa leren dan sarene ora penak. Ala di Prodio ya penak. Itu gambaran saja. Pemelo, mohon maaf kalau ada yang keladuk. Ya saya pengen ngomong gini, yang salah yang merintah saya datang ke sini. Yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa yang merintah saya ke sini. Satu lagi. Setunggal bab malih Pak. Yai. Saujudan ya boleh, saujudan. Entak pateni wae lek ben suwe. Omahku saka kayu karo gedhek. Ning turuku kaya raja. Sepele. Omahku saka kayu karo gedhek. Ning turuku kaya raja. Itu harusnya semua pejabat sekarang ini memahami hari itu. Omahku saka
ada sokonya. Berarti duwe cekelan wong urip iki. Ora soko papat. Ya nanti itu larinya dulur papat, lima pantar dan segala macam enggak. Yang saya tahu itu omahku soko kayu karo gede. Sangat sederhana. Ning turuku kaya raja. Raja sing senang ki ora tahu turu. Kalau raja yang bener setahu saya ibu saya saja sering saya nanya, "Mah, kapan dahar terakhir?" Kapan Yoli? Sampai lupa. Kalau ibu saya itu, istri saya sering, "Mah, maaf mah, musik gak urung pengin." Ternyata sudah 11 hari. Padahal beliau Katolik, non sewu. Tapi walaupun, oh ya, walaupun saya Katolik sejak kelas 2 SD, diajari oleh ibu saya yang Katolik untuk Senin Kemis. Istimewa. Nah, saya tidak perlu nanya, kenapa toh Kanjeng Nabi milih Senin atau Kemis, kan tidak perlu dibahas. Yang pasti seperti itu. Nah, kembali ke turu kaya raja. Turu raja sing tenan kuwi anane min ora turu. Awan nyambut gawe, awan ki nganggo matahari srengenge, pikir bengi wis nganggo rasa dengan bulannya, sehingga saya itu kurang berkenan kalau rapat sampai malam, karena di saat suara kalau di waktu menapa maghrib itu kan disebut di saat kebenaran itu kan sampun maghribnya itu kudune serahin untuk ngrembug donya ya wayahe ya nyuwun. Tadi saya sudah matur ya pesan dari yang saya, mumpung aku isih urip tak elengke le ora ketang sepisan matur nuwun karo godhong. Ternyata itu hubungannya dengan energi atau oksigen. Nah, yang malam itu ya supaya orang gue mikir dunyan lah istilahnya. Saya kira begitu. Jadi sekali lagi mohon maaf ini kalau keladuk saya matur, walaupun belum habis saya berhenti kayaknya. Yang pasti saya matur sekali Bang Anies. Saya matur nuwun dengan yang merintah saya datang. Ini yang kagungan kersa Bang Anies. Wong saya tahu nomor HP panjenengan aja ya baru ini. Terus saya SMS panjenengan, aku kon ngomong apa kan gitu. Ya, tapi beliau tahu sekali. Yang pasti saya rindu hukum rimba. Semua orang pasti heran. Bahkan calon presiden waktu itu Pak Jokowi juga heran. Loh, Dek, kok rindu hukum rimba ini gitu. Hukum rimba ya ora apik. Sik, ada hukum rimba yang apik. Apa? Yen alas neng Jawa Madura kebak alas. Itu berarti sing dienggo lah hukumnya rimba. Rimba yang begitu teduhnya. Banyak nanti kan bisa melanjutkan. Arep ambekan nganggo apa? Sing uripe awake dhewe iki loro. Gusti karo psikik. Padha-padha ra katon. Ning coba. Banyak siam bisa, 2 tahun bisa. Saya pernah banyu hampir 2 tahun. Ngombe banyu, urip ngelak banyu, mangan banyu. Cuman non jauh, Marlboro putih. Ini kan ini terus terang saya gak bisa ninggal karena memang seputih hatinya kan itu. Saya nggak tahu Bapak. Saya di bawah diparingi Gusti dari awal tuh garis tangan saya aja koyo garisan. Ini Pak. Dadi lek ora kaya garis tanganku aku dadi isin. Itu saja gambaran saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Teman-teman Galbu Musik siap? Assalamualaikum atau assalamualaikum? Enggak usah tak? Oke. Teman-teman sebelum kayak Buti pengantar ya? Oh ada, oh dari sini sendiri. Oke nanti saya dulu. Jadi saya hanya garis bawahi apa yang dikatakan Pak Dadang. Artinya 2 hal ya. Saya baca Injil. SMP, SMA saya baca Injil sampai lengkap. Bahkan saya baca
kitab tahu Konghucu. Saya baca beberapa bagian, enggak terlalu lengkap karena saya enggak dapatkan Talmud. Talmud itu kitabnya Yahudi. Jadi saya banyak baca itu dan kemudian kesimpulan saya, loh. Kok bagian-bagian tertentu sama semua? Banyak seperti tadi ya. Hati orang yang itu kan kerajaan Allah itu kalau hatinya bersih dia menguasai kerajaan Allah. Loh itu kan diungkapkan juga bahwa Allah bertahta di hati orang-orang mukmin. Hanya hatinya orang mukmin yang bisa menampung tahta Allah. Artinya banyak hal. Kemudian yang terakhir yang saya coba garisi hukum rimba. Ini bahasa manusia. Bahasa kita. Hukum rimba pasti di otak kita jelek tuh. Tapi apa ono macan mangan orang leh? Ayo. Apa ada mereka saling memakan yang tidak saatnya? Mereka memakan hanya ketika lapar. Macan iki mangan nek mau lapar tok ora ono macan serakah ngumpulno kambing 10 nggo mangan 10 dina misalnya. Gak ono kuwi. Dan itu manusia yang melakukan. Jadi apa yang disebut hukum rimba itu hukumnya manusia. Di rimba malah semua serba tertata. Tertata orang sing serakah satu sama lain. Jadi hukum rimba itu bahasa manusia bahwa ada mangsa-memangsa, enggak ada yang saling memangsa itu justru manusia. Itu yang kita harus kita rubah itu. Hukum rimba ini malah apik janjane. Sebaik-baik hukum karena sunatullah. Kowe nek macan seminggu pisan makan, ya ta? Nek pas ngelih. Bayangno kowe macan iki umure nek mangan iki golek mlayune gudake kan suwe to kuwi. Nek wis tuwa ora iso mangan kuwi, ora iso mlayu kok. Ha men gudak kidang piye carane dhek? Kan matine mati lara, ora iso mangan. Dan binatang-binatang predator itu kan selalu begitu. Kalau predatornya enggak ada, habis dia. Jadi ini yang catatan yang bisa kita catat. Di semua itu bahwa keteraturan itu karena ketaatan pada satu hal. Pada sunatullah, pada hukum Allah yang kita robah dalam otak kita, hukum alam. Hukum alam ini reneng. Hukum Allah yang ada. Sunatullah, semua yang di semesta ini sunatullah. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, malam hari ini ya Allah, saya tuh mengusung orang-orang slang yang sekarang memiliki pembibitan di Caping Gunung Susuan. Saya usung ke sini 50 orang ke sini rombongan. Yang tadinya slang dikasih ruang sama Gus Afif, cerdas di dalam pembibitan. Nanti bicara di sini. Untuk itu nanti kalau malam suluk malaman ini sampai dini hari kita bersabar sebentar. Sama Mbah Lurah yang konsen mengubah sampah menjadi pupuk tetes. Yang kedua, saya kok dipertemukan wong gendeng ini. Terus terang supaya singkat Beb ya, ini Caping Keropak tetapi atas tangis dia yang begitu panjang ya terhadap hukum rimba tadi yang rimbun dan itu paru-paru terakhir dunia. Maka Caping Keropak ini bikinan orang Meranggen yang di lingkungan Daun Lontar. Mohon maaf ini saya mahkotakan ke penjenengan sebagai tangis saya juga terhadap kahanan yang ada. Monggo. Ya, terus mohon Caping ini dibagikan ke seluruh pengunjung sebagai kado malam hari ini. Dan ini sentuhan tangan orang yang tidak boleh nganggur bikin caping dan sekali jadi saya beli sudah 5.000 Beb, saya beli caping dari tangan dia. Spesial caping ini kalau bisa bagi pecinta mancing ya, pas agak diameternya ada yang lebih kecil menelucut di tengah bagi caping. Galbu musik ini Mbak Diah ini dulu bakul kangkung
kalau ini gedhok, banget ayu, kalau ini genuk, terus orjen itu ojek. Nah, lah ini cari jangkrik. Kalau ini ngedos ya. Jadi ini orang-orang gendeng di pesisiran. Jadi kita suguhi salam pembuka dari Galbu Musik ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo. Tari Sufi Al-Aud